Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online pada mata kuliah Prinsip Manajemen. Pada yang bab ke-12 ini, kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip pengendalian. Terlebih dahulu, kita mulai dengan definisi dari pengawasan. Pengawasan sendiri ini berarti penemuan dan penerapan cara untuk menjamin rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengendalian ini bisa berarti pengendalian yang sifatnya positif ataupun pengendalian yang sifatnya negatif. Pengendalian positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan pengendalian negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau tidak terulang kembali. Pengendalian manajemen adalah usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan-kegiatan nyata atau kegiatan aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, serta mengambil tindakan koreksi untuk menjamin semua sumber daya perusahaan digunakan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Donnelly et al. Dalam Zuhad 1996-302 mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan. Pengawasan pendahuluan yaitu pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan ini mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Pengawasan ini mencakup upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan agar hasil aktual berdekatan hasilnya dengan hasil yang direncanakan. Manajemen menciptakan kebijakan, prosedur, dan aturan untuk hasil kerja yang tidak diinginkan di masa depan. Pengawasan pendahuluan ini meliputi pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, pengawasan pendahuluan bahan-bahan, pengawasan pendahuluan modal, dan pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial atau keuangan. Jadi, dalam pengawasan pendahuluan ini adalah supaya nantinya hasil aktual yang diinginkan ini memang berdekatan atau sesuai dengan yang telah ditetapkan atau yang telah direncanakan. Jadi pengawasan pendahuluan ini memang meliputi seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Tipe pengendalian kedua yaitu pengawasan saat kerja berlangsung. Jadi pengawasan yang dilakukan saat kerja mulai dilakukan atau saat pekerjaan dilaksanakan. Jadi ini sifatnya memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Pengawasan ini ada dua, yaitu yang pertama concurrent control, yaitu tindakan supervisor untuk mengarahkan pekerjaan bawah mereka. Jadi supervisor bertanggung jawab supaya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya memang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu direction, berhubungan dengan tindakan manajer sewaktu berupaya untuk mengajarkan para bawahan bagaimana menerapkan metode serta prosedur yang tepat untuk mengawasi pekerjaan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi direction ini pada prinsipnya agar manajer mampu mengarahkan para bawahannya supaya bisa menerapkan metode-metode yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang dibuat pada awal melakukan pekerjaan.
Tipe pengendalian yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik. Jadi ini berusaha untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dilakukan, untuk mengukur penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Tindakan korektif dilakukan atau ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi aktual. Jadi tindakan korektif di sini ada dua. Yang pertama untuk proses pembelian sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua, operasi-operasi aktual untuk mengkoreksi. Kemudian sifat khas dari metode ini dipusatkan pada hasil-hasil historikal sebagai landasan untuk mengkoreksi tindakan di masa mendatang. Jadi berusaha untuk melihat hasil-hasil di masa lalu sebagai landasan supaya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masa lalu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Metode pengawasan umpan balik yang banyak dilakukan di dunia bisnis ini adalah seperti analisis laporan keuangan, analisis biaya standar, pengawasan kualitas atau quality control, kemudian hasil evaluasi dari pekerjaan. Perancangan dari proses pengendalian ini ada 5 langkah dasarnya menurut William H. Newman. Jadi ada berbagai tipe kegiatan. Yang pertama mulai dari merumuskan hasil yang diinginkan. Jadi manajer harus bisa merumuskan hasil apa yang ingin dicapai sejelas-jelasnya. Di samping itu hasil yang diinginkan harus dihubungkan dengan individu yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Yang kedua yaitu menetapkan penunjuk hasil. Jadi tujuan pengendalian sebelum dan selama kegiatan dilaksanakan adalah agar manajer dapat mengatasi dan memperbaiki penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan, yaitu dengan menemukan sejumlah indikator-indikator terpercaya sebagai penunjuk apabila tindakan koreksi perlu diambil atau tidak. Yang ketiga, menetapkan standar penunjuk dan hasil. Penetapan standar penunjuk dan hasil akhir adalah bagian penting dari proses pengendalian. Jadi, tanpa adanya penetapan standar, manajer harus kemungkinan memberikan perhatian yang lebih terhadap penyimpangan kecil atau tidak bereaksi terhadap penyimpangan besar. Jadi, harus ada standar yang jelas di sini, apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Kalau tidak ada standarnya, maka manajer tidak akan tahu apakah itu termasuk dalam kategori penyimpangan-penyimpangan atau dalam kategori yang perlu dikoreksi. Yang keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Jadi merupakan sarana mengumpulkan informasi dan membandingkan penunjuk terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Jadi langkah ini untuk menentukan apakah koreksi perlu dilakukan atau tidak. Kemudian apabila perlu, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan koreksi tersebut. Nah, karakteristik dari pengendalian yang efektif yang pertama yaitu akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan dibuat seakurat mungkin. Data-data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi harus mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua yaitu tepat waktu.
Jadi informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikannya harus dilakukan segera. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan sifatnya harus objektif serta lengkap. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang di mana penyimpangan standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan yang paling fatal. Yang kelima, realistik secara ekonomis. Jadi biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Yang keenam, realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan organisasi. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Jadi informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, harus sesuai dengan aliran kerja yang ada dalam perusahaan. Karena alasannya ada dua, yaitu satu, setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi. Dan kedua, informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia atau individu yang memerlukannya. Yang kedelapan, fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman atau kesempatan dari lingkungan. Yang sembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Jadi sistem pengawasan efektif harus menunjukkan tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. Yang terakhir, diterima seluruh anggota organisasi. Jadi sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.